Acara ini dipersembahkan oleh... Halo pemirsa, saat ini saya berada di Rumah Sakit Ortopedi. Satu-satunya rumah sakit di kota Surakarta ini yang memberikan pelayanan khusus ortopedi. Jadi keluhan sendi dan tulang akan dilayani di sini. Dan nanti saya akan berkunjung menemui Dr. Ismail Marianto, spesialis ortopedi konsultan, dan juga akan memberikan penjelasan dan informasi tentang keunggulan-keunggulan yang ada di Rumah Sakit Ortopedi Surakarta. Oleh karena itu, ikuti saya. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Apa kabar, Dr. Ismail? Dari TA TV? Iya, kami dari TA TV, Dok. Ini pasiennya banyak sekali ya, Dok. Tadi saya diizinkan untuk masuk duluan dan kami ingin berbincang dengan Dr. Ismail nih. Boleh ya, Dok ya? Boleh. Oke. Iya. Dok, ini saya sering mendengar istilah pengobatan atau apa saya tidak tahu, Ilisarov. Nah, mungkin Dr. Ismail bisa menjelaskan nih kepada pemirsa TA TV apa sebetulnya Ilisarov itu, Dok? Jadi Ilisarov itu nama orang Rusia yang menemukan alat pemanjang tulang. Jadi alatnya kayak ini yang ada di meja ini. Oh, seperti ini. Ya, Ini namanya alat Ilisarov ya, Dok? alat buatan Ilisarov. Oke. Digunakan untuk memanjangkan tulang. Misalnya orang yang sejak lahir kanan dan kiri tidak sama panjang kakinya atau tangannya, bisa dibantu dengan alat ini. Atau orang dengan infeksi yang hebat, yang berat, sampai tulangnya hancur semua, buang aja tulang yang hancur itu, kita tumbuhkan bagian yang sehat. Demikian juga yang kena tumor di garis pertumbuhan, atau orang yang kepingin nambah tinggi badan, kalau mau dipasang alat ini monggo. Oh, bisa. Bisa. Jadi alat ini bukan hanya untuk pasien yang punya keluhan tumor yang harus dipotong kakinya, tetapi untuk orang sehat seperti kita ini yang pengen tambah tinggi bisa dengan alat ini ya, Dok ya. Oke. Betul. Alat Ilisarov. Kenapa dinamakan alat Ilisarov, Dok? Sejarahnya seperti apa ini? Tahun 55-an itu ada dokter dari Siberia, Kurgan Siberia itu yang menemukan alat ini, namanya Gabriel Abramovich Ilisarov. Oke. Dari Rusia itu. Dari Rusia ya. Sehingga alatnya disebut alat pemanjang tulang Ilisarov, gampangnya begitu. Tahun 55. Tahun 55. Iya. Ini dokter dari Rusia ya, Dok. Dokter dari Rusia. Kemudian sampai dokter Ilisarov ini menemukan alat ini gimana ceritanya, Dok? Jadi pada waktu itu dia habis mengamputasi, kemudian hasil ujung dari amputasinya itu terlalu pendek sehingga untuk dipasang alat kaki palsu itu tidak ideal. Terus dia nyoba-nyoba untuk memanjangkan dengan cara distraction dari tulang yang ditumbuhkan itu. Ternyata berhasil tumbuh dengan baik. Distraction itu apa, Dok? Bisa dijelaskan? Distraction itu penarian. Penarian? Jadi tulang yang patah itu ditempelin. Setelah seminggu atau 2 minggu tulangnya akan tumbuh. Tulang yang tumbuh itu kemudian ditarik pelan-pelan, kan masih lunak tulangnya. Iya, betul. Tumbuh 1 hari 1 mili bisa mengikuti jalur-jalur rel yang kita buat ini. Dan hasilnya bagus, tumbuh dan bisa sembuh. Kemudian sejarah ini tertutup sampai tahun 80-an, jadi 25 tahun kemudian ketika ada kongres ahli bedah tulang se-Eropa, ada peloncat tinggi dari Jerman yang patah tulang terbuka. Semua dokter di Eropa sudah angkat tangan. Pada waktu kongres itu Dr. Ilisarov datang, beliau dengan yakin menyuruh pasien ini, atlet ini berobat ke rumah sakitnya di Siberia. Dan berhasil dengan baik karena daerah yang busuknya dibuang, yang sehat dipanjangkan. Sehingga ilmu itu baru dikenal di Eropa dan Amerika tahun 80-an.
dan sekarang menyebar ke Indonesia juga. Oke. Jadi ketika tahun 55, Dr. Ili Saraf ini menemukan alat itu, tapi waktu itu belum diaplikasikan ke pasien gitu ya dok ya? Sudah mulai. Sudah mulai. Tapi kemudian tertutup atau terhenti dan baru muncul lagi tahun 80. Nah, kita kan tahu Rusia kan negara tirai besi, nggak ada komunikasi ke sana. Baru tahun 80 itu terbuka, ada glasnost. Semua ilmu-ilmu Rusia juga bisa kita dengarkan sampai sekarang. Oke. Kemudian tahun 80 menyebar atau bisa sampai ke Indonesia itu sekitar tahun berapa, dok? Ya, sekitar tahun 90-an dimulai dari Prof. Joko Simbarjo almarhum di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Fakultas Kedokteran UI, Universitas Indonesia Jakarta. Kemudian Prof. Ahmad Syarwani di Surabaya mulai merekayasa alat untuk membuat tulang itu tumbuh dan berhasil ya. Kemudian di Solo tahun 97-98 saya mulai dinas di Solo. Kemudian karena punya fasilitas bengkel yang cukup bagus, kemudian saya coba meniru gambar-gambar dari internet, jadilah alat ini dan sukses. Iya. Mungkin sudah hampir 300 pasien ya. Dari tahun 97-an itu ya. 300 pasien. Jadi ini pelopor alat Ili Saraf di Indonesia sendiri ada 3 ya? Iya. 3 ya. Yang Joko dari UI tadi sudah meninggal. Kemudian yang dari Ahmad Syarwani di Surabaya dan Dr. Ismail yang masih aktif saya di sini. Iya, oke. Berarti boleh dikata untuk seluruh Indonesia ini ya pemirsa, ini tinggal satu dan ada di Rumah Sakit Ortopedi Surakarta saat ini. Iya, saat ini. Dan mungkin juga Anda belum begitu mengenal apa itu Ili Saraf atau mungkin juga baru mendengar sekali ini saja. Nah, sudah dijelaskan oleh Dr. Ismail seperti apa sebetulnya alat Ili Saraf ini. Dok, dari sekian banyak pasien yang ditangani oleh Dr. Ismail, ini rata-rata keluhannya karena apa? Apakah misalnya pasien yang kecelakaan kemudian mengalami patah tulang juga bisa dipakaikan alat Ili Saraf ini, dok? Yang sering datang ke saya adalah pasien patah tulang, kecelakaan di jalan, tulangnya ketinggalan di jalan. Aduh. Jadi hilang 15 cm, hilang 10 cm, hilang 5 sampai cm. segitu ya. Sama keluarganya tidak dicari. Akhirnya datang ke sini dengan tulang hilang. Patah dengan tulang hilang, sudah setahun, 2 tahun tulangnya nggak mau tumbuh, ketemu saya ya. Akhirnya bisa tertolong dengan alat ini. Kalau selain kecelakaan, apa dok yang sudah ditangani? Ada anak mahasiswa UGM, sejak lahir kakinya itu panjang sebelah, selisih 11 cm. Oh, kelainan atau karena penyakit? Oke, ya. Dan itu bisa kita perbaiki. Berarti itu dipotong dulu ya dok ya, kakinya yang pendek tadi? Iya, yang bagian yang sehat, yang mau kita tumbuhkan, caranya memang harus dipotong, ditempelkan. Oke. Alat ini kan dari Rusia, dok. Tapi dokter tadi mengatakan membuat sendiri. Ya. Memang bisa ya dok ya dibuat? Iya, sangat sederhana. Jadi tinggal ambil ring, kasih lubang aluminiumnya, kemudian disusun, dikasih rod atau cagak ini, diset untuk bisa dipanjangkan. Ada yang ukuran 6 mili yang untuk anak-anak, ada yang gede seperti ini 8 mili. Iya, jadi alat ini bisa untuk semua usia. Jadi anak-anak pun bisa memakai alat ini, dok? Bisa, cuman ukurannya ya kecil, yang dewasa ya gede. Betul. Kalau untuk anak-anak biasanya dilakukan untuk kasus-kasus seperti apa? Ada kelainan pada anak yang namanya kongenital pseudoartrosis, di mana tulangnya itu sejak lahir dari kandungan itu sudah patah. Oke. Dan ujung patahannya itu tidak mengandung sel tulang yang bisa tumbuh. Sehingga daerah itu harus dibuang karena dicurigai ada sel-sel yang bukan penumbuh tulang mendominasi ujung tulang itu. Akhirnya mungkin perlu dipotong 3 cm atas bawah, akhirnya selisih 6 cm. Nah, sesudah selisih 6 cm disambung, baru berhasil menyambung karena beda panjang
saya harus memperpanjang kakinya sampai sama. Oke. Nah, kalau untuk pasien dewasa, tadi yang seperti ditangani dokter, ada mahasiswa yang dia memang mempunyai kelainan sehingga kakinya itu panjang sebelah, dok. Kalau yang terjadi seperti itu, kira-kira perlu waktu berapa lama untuk bisa kembali sama kakinya itu? Jadi prinsipnya pemanjangan ini sangat sederhana. Satu hari saya bisa menumbuhkan 1 mm. Jadi 1 mili, tulang pemirsa, sekitar 2,5 sampai 3 cm. Oke. Jadi kalau selisih panjangnya 10 cm ya, dalam waktu 3 bulan sudah sama panjang. Ya. Baru masuk ke fase kedua, fase pengerasan tulang baru. Oke, ya. Fase pengerasan biasanya sekitar 5-6 bulan. Baik, ternyata ada tahapan-tahapan ya, dok ya. Dan pemirsa, ternyata dengan alat Ilisarov ini, maka pasien akan mendapatkan pemanjangan kaki atau bertambahnya panjang tulang itu 1 hari 1 mili. Dan seperti apa nanti proses ataupun tahapan untuk bisa mendapatkan terapi Ilisarov ini, pastikan untuk tetap bersama kami. Acara ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, masih dalam acara Rumah Sakit Ortopedi, Solusi Sendi dan Tulang. Saya masih bersama dengan Dr. Ismail Marianto, spesialis ortopedi konsultan. Dan sekarang kita ingin tahu pemirsa, seperti apa tahapan-tahapan pasien yang menjalani terapi Ilisarov. Dok, gimana nih tahapannya? Kalau misalnya pasien ketika masuk ke sini, kemudian dioperasi, dipasangin alat, seperti apa dok? Bisa dijelaskan? Jadi pasien datang karena kecelakaan lalu lintas, patah tulang paha, tulangnya hilang sebagian besar. Ya. Oleh karena itu terpaksa dilakukan pemasangan alat, dan seperti di meja ini alat Ilisarov pemanjang tulang. Daerah tulang yang sehat saya potong, saya tempelkan. Dilakukan kompresi dulu. Setelah 1 minggu ada tulang baru yang tumbuh di sini, itu mulai saya tarik. 1 hari 1 mm bisa tumbuh, dan ini mungkin bulan kedua ini memanjang sekitar 5 cm, kemudian terus dipanjangkan terus, dan ini kontrol pada bulan 10 sudah memanjang hampir nggak tahu 13 cm mungkin kalau diukur sekitar ini. Itu ya. Sepanjang 1 ballpoint. Ya. Dan ini sudah kelihatan mulai putih, sudah mulai mengeras. Sepertinya alatnya sudah bisa dilepas. Kebetulan ini ada pasien yang datang dari Majalengka. Boleh saya ngobrol ya? Iya, silakan Bapak. Mungkin bisa ngobrol, diajak masuk ya. Boleh kita ngobrol sebentar ya dok ya? Iya, boleh diajak masuk Bapak, monggo silahkan. Iya pemirsa, kami akan ngobrol dengan pasien Dr. Ismail yang juga menjalani terapi Ilisarov ini, dan mungkin nanti pemirsa juga bisa melihat secara langsung ya seperti apa alat ini dipasangkan pada kaki yang menjalani terapi. Baik, boleh kenalan dulu Bapak ya, dengan Bapak siapa? Pak Dayat. Pak Dayat ya. Pak Dayat dari mana Pak Dayat? Majalengka. Dari Majalengka. Bapak sebetulnya sakit apa sih sebelum dipasangin alat ini? Kecelakaan atau gimana? Ya pertamanya saya tabrakannya di sana di Kuningan, di Cipadung. Terus dibawa ke rumah sakit. Ya. Gagal 4 kali dibelah terus, tapi selalu infeksi. Oh, sampai 4 kali? Infeksi terus. Nah, terus dibawa ke sini, alhamdulillah. Sekarang pas nyampe sini langsung begitu dapat seminggu lah langsung kering. Bagus. Oke. Iya. Ketika dilakukan pemasangan alat ini pada kaki Bapak, apa yang dirasakan Pak? Ya sakit, tiap malam nggak bisa tidur, kadang-kadang ya gimana lah, panas gitulah, dari nyupitan gitu, nggak bisa tidur, makan pun nggak enak gitu. Tiap hari, tiap malam ngerasain sakit gitu. Tapi sekarang alhamdulillah udah nggak terlalu sakit. Nah sekarang maksudnya kesini mau dilepas gitu. Jadi ini Bapak diterapi dengan alat Ilisarov ini sudah berapa lama?
kalau nggak salah 10 bulan. 10 bulan ya. 10 bulan untuk kontrolnya berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali, Pak? Kadang 2 bulan sekali. Mm-mm. Ya, kalau sekarang udah 4 bulan lebih lah. Oh gitu. Ya. Itu kalau pada awal-awal kontrolnya harus sering, lebih sering atau sama aja, Dok? Sama aja. Sama, Yang jadi- penting tiap bulan di ronsen kita lihat Oke. perkembangan Hasilnya. tulang barunya yang tumbuh. Iya, iya. Mungkin bisa di-shoot ini ya pemirsa, seperti ini alat ini dipasangkan pada kaki Pak Dayat. Ya, seperti ini alat ini dipasangkan dan ini sudah tidak terasa sakit ya Pak ya. Ketika dilakukan pemanjangan kan sudah bertambah panjang ya Dok ya. Kemudian dirubah itu yang sebelah mana Dok? Itu yang paling ring nomor bawah. Ini ya? Iya, itu diputar ke bawah terus. Oke, iya, iya. Bapak ini berarti sudah tidak merasakan sakit dan rencana hari ini nanti akan dilepas ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan nanti segera sembuh ya Pak ya. Dan Bapak bisa menularkan informasi ini kepada masyarakat karena ini termasuk masih baru kan? Kalau Iya. Majalengka kan masih jarang. Oh, Majalengka belum ada ya. Nanti harus datang ke Rumah Sakit Ortopedi di Ya Surakarta. mudah-mudahan aja kalau udah pada tahu, mudah-mudahan banyak sini lah yang sini. Iya, mudah-mudahan nggak ada Kuningan emang sih saya juga gagal gagal. Iya, sampai 4 kali kan. Sampai saya kapok langsung pas dikasih rujukan dari Pak Dokter Arif. Mhm. Orang Solo juga gitu. Udah bawa aja ke ortopedi katanya. Iya. Pas di sini. Langsung ditangani oleh Ya, langsung dokter ditangani Imsail. dokter. Tapi Bapak harus bed rest apa enggak? Jadi maksudnya opnam di sini ketika masuk pertama kali itu, apa bisa langsung pulang? Dapat 3 hari. 3 hari terus opnam. tunggu, apa itu kontrol 5 hari. Itu udah kontrol langsung pulang. Langsung pulang. Tapi memang harus rebahan ya Pak ya. Belum bisa duduk ya, belum boleh duduk. Duduk udah bisa. Oh udah bisa, tapi Udah memang bisa, harus Berdiri hati-hati. juga udah bisa. Oh, berdiri sudah? Udah bisa belajar jalan gitu. Oke. Suami ini udah kuat, udah nggak sakit lagi. Cuma makanya kesini mau dilepas aja gitu. Oke Pak Dayat, terima kasih sekali. Ya, sama-sama. Selamat kontrol, nanti mudah-mudahan segera sehat. Bisa lari kencang lagi ya Pak ya. Oke, silahkan bisa dibawa lagi. Iya Dok, ternyata ini testimoni langsung dari pasien seperti itu ya. Mungkin kalau kita ngelihatnya ngeri, tapi itu memang prosesnya seperti itu ya Dok ya. Iya, Jadi itu betul. nanti ketika dilepas itu nggak lubang gitu Dok? Nanti kan dalam waktu seminggu menutup sendiri. Menutup sendiri. Ya. Iya. Jadi ketika tahapan-tahapan seperti itu dan ketika pasien itu sudah mendapatkan panjang kaki yang sama dengan kaki sebelahnya, tadi dokter mengatakan dilakukan proses pengerasan seperti itu ya Dok ya. Ya. Pengerasan itu maksudnya gimana Dok? Gambar yang kedua dan ketiga itu kan tulang yang baru terbentuk masih bening. Ya, ya, Yang ini kan sudah putih. iya sudah keras. mulai putih. Oke, Jadi yang ini sudah layak untuk dilepas. Yang itu kan baru tumbuh iya betul. dan belum sama panjang. Ini disertai dengan obat yang harus diminum atau seperti Ya, apa? Dok? vitamin seadanya. Yang penting makannya dia gizinya cukup, akan tumbuh dengan baik. Tidak ada pantangan Dok? Tidak ada. Tidak ada pantangan ya. Yang sakit bukan perutnya, tulang. Oke, biasanya kalau untuk kasus-kasus seperti Pak Dayat ini perlu waktu sampai berapa lama? Tahunan apa enggak Dok? Ya, paling cepat ya 6 bulan. Paling cepat 6 bulan ya. Faktor usia itu berpengaruh enggak? Jadi misalnya, Saya paling tua menangani bapak-bapak dengan usia 63 tahun, berhasil 63 baik juga. tahun. Oke, iya. 63 tahun dengan Masih kasus. bisa ditumbuhkan. Kasusnya apa Dok? Karena kecelakaan juga? Tulangnya hilang juga. Tulang Oh, kering. Oke, iya. Dan kalau untuk anak-anak atau remaja dengan orang tua, apakah hasilnya itu apakah berbeda? Artinya gini, anak biasanya kan dalam masa pertumbuhan, kemudian mungkin juga tulangnya masih bagus, tapi kalau orang tua itu sudah mungkin berbeda. Apakah pengaruh itu Dok? Betul, pada anak-anak pertumbuhannya lebih cepat, jadinya lebih cepat sembuh. Seperti itu ya. Iya. Dan pemirsa mungkin Anda juga ingin mengetahui lebih jauh tentang Ilisarov ini, Anda bisa berkunjung dan mendapatkan informasi secara lengkap di Rumah Sakit Ortopedi Surakarta karena Dr. Ismail ini merupakan pakar dari alat ini dan
merupakan salah satu pelopor juga di Indonesia sejak tahun 97-an, di mana saya juga melihat pasien banyak sekali yang berobat dan mendapatkan terapi Ilisarov ini dengan hasil yang maksimal ya, seperti juga Pak Daya tadi yang rencananya hari ini sudah dilepas. Dan itu kalau untuk pasien yang sudah dilepas itu apakah sudah bisa langsung jalan atau harus ada terapi-terapi khusus gitu, Dok? Biasanya sendinya kaku sehingga perlu terapi dulu. Oke. Sudah terapi, latihan lurus, nekuk, lututnya, pinggulnya, baru turun jalan. Ada kayak semacam bengkak gitu nggak? Selalu Ya? bengkak dulu. Karena dia lama tiduran. Tapi nanti dengan banyak bergerak, bengkaknya akan berkurang. Oke. Ketika sudah dilepas alat Ilisarov ini, kemudian sudah melakukan terapi, kira-kira butuh waktu berapa lama pasien itu bisa beraktivitas kembali, misalnya jalan kaki, naik motor, gitu? Biasanya jalan kaki 2 minggu sudah bisa, naik motor mungkin nunggu 2 bulan kemudian kalau sudah stabilitas jalannya tidak limbung lagi. Ya, oke. Orang kalau lama nggak berjalan kan untuk jalan Keseimbangannya itu. keseimbangannya masih terganggu. Kalau untuk olahraga di waktu yang akan datang itu diizinkan nggak, Dok? Misalnya lari itu? Boleh kalau sudah difoto tulangnya sudah kembali normal, boleh olahraga apa saja. Tapi untuk yang masih memakai alat Ilisarov, olahraganya cukup catur atau bridge saja. Olahraga mulut boleh nggak, Dok? Boleh, membesarkan otot rahang. Oke, iya. Ada berapa pasien saat ini yang ditangani oleh Dokter Ismail di sini, di ortopedi sini? Sejak 97 itu hampir 300 pasien. 300 pasien ya? Iya. Dan itu tersebar mulai dari Aceh sampai Papua. Oh ya? Iya. Jadi ini pasien yang terapi Ilisarov ini nggak selamanya harus opnam di sini gitu ya, Dok ya? Opnamnya paling seminggu. Pas awal-awal tadi. Kemudian diajari merawat tulangnya, merawat ring-ringnya, kan tiap hari harus diputar ini. Kalau sudah dinyatakan lulus, boleh pulang. Nanti boleh kontrol sebulan atau 2 bulan sekali. Kalau nggak bisa datang kontrol, ya pakai WhatsApp aja, kirim fotonya ke sini. Bisa ya? Canggih sekali pemirsa. Jadi ternyata menarik sekali ya. Dan ini tentu saja juga bisa menjadi penyemangat dari pasien-pasien yang diterapi dengan alat Ilisarov. Dan kami masih akan ngobrol lagi bersama Dr. Ismail. Tetaplah bersama kami. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, masih dalam acara Rumah Sakit Ortopedi, Solusi Sendi dan Tulang. Dan saya juga masih bersama dengan Dr. Ismail Marianto, spesialis ortopedi konsultan. Dan kalau tadi kita sudah tahu tentang alat Ilisarov ini, nah sebetulnya tadi dokter kan mengatakan bahwa pasien ketika sudah bisa memakai alat ini, sudah canggih, sudah piawai, nanti boleh diperbolehkan untuk pulang. Berarti nanti yang akan menyetel itu pasiennya sendiri ya, Dok ya? Betul. Jadi pasien selama mondok diajarin bagaimana memutar baut-bautnya ini, ring yang mana harus dipanjangkan, ring mana yang harus diam saja, kemudian kawat yang mencoblos dagingnya itu bagaimana merawatnya. Kalau sudah dinyatakan oleh perawat sudah lulus, boleh pulang. Setiap bulan kontrol ke rumah sakit untuk dilakukan ronsen. Kalau tidak bisa datang ke rumah sakit ortopedi di Solo karena pasiennya tersebar dari Aceh sampai Papua, maka pasien boleh foto ronsen di rumah sakit terdekatnya. Kemudian fotonya dikirimkan melalui WhatsApp ke saya, sehingga saya bisa memberikan solusi apa yang dia masalah alami. Tapi ya kadang-kadang pasien-pasien itu aneh-aneh. Malah Anehnya gimana? Saya di WhatsApp, Dok, saya kakinya dirubung semut gitu. Kenapa bisa seperti itu, Dok? Ya mungkin kepingin ngomong sama dokternya aja. Iya, mungkin karena sugesti juga ya, kalau sudah dengar dokternya memberi saran-saran itu jadi tenang gitu. Dok, ini kan
alat yang seperti ini ya. Saya aja yang baru sekali ngelihat tadi Pak Dayat itu ngeri gitu. Nah, bagaimana pasiennya itu sendiri, Dok? Apakah dia juga mengalami depresi atau bagaimana? Yang jadi masalah itu penonton. Jadi orang satu desa itu berduyun-duyun lihat pasien ini karena aneh kan. Jadi pasiennya yang harus siap mental dan keluarganya dilihat orang banyak. Dan perawatannya saya kira nggak terlalu sulit, asal teratur, insya Allah bisa baik. Ya. Dan itu memang sebagian besar itu pasien yang memakai alat ini jadi tontonan, Dok? Betul. Apa itu tidak akan membuat pasien jadi putus asa gitu, Dok? Enggak, malah dia pamerkan ke tetangga teman-temannya, saya dipasang kompor. Seperti itu. Tapi dokter tetap harus memberikan motivasi kepada pasien ya, Dok ya? Oke. Tidak depresi. Iya, Dok. Tadi kalau pasien yang dari luar kota, yang dari jauh, kemudian sebulan sekali harus kontrol, tapi tidak bisa kontrol, bisa ronsen di rumah sakit terdekat, kemudian dikirimkan lewat WhatsApp atau email. Ya, email ya. Itu ada nggak, Dok, kayak semacam situs yang mungkin bisa untuk menghubungi Dokter Ismail ini? Internetnya, alamatnya? Rumah sakit ortopedi, RSO Solo. Ya. Ada nanti websitenya di sini. Oke, baik. Kalau Dokter Ismail sendiri di Rumah Sakit Ortopedi Surakarta ini sudah berapa tahun, Dok? Sejak 97. Sejak 97 ya? Sebelum Solo dibakar. Masih ingat sekali ya? 98. Dibakarnya 98, oke. Ya, dokter langsung menangani pasien dengan alat Elisarov ini? Iya, betul. Kemudian kalau untuk praktek Dokter Ismail sendiri dari jam berapa sampai jam berapa, Dok? Jam 7 pagi sampai jam 4 sore di rumah sakit ini. Itu ya? Ya. Liburnya hari Sabtu Minggu? Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Dan juga masih sering Sabtu masuk karena saya merangkap jabatan sebagai Kepala Sekolah Pendidikan Dokter Spesialis. Oke. Ya, baik, Dok. Kemudian ini yang jadi pertanyaan dan mungkin juga ditunggu-tunggu oleh pemirsa ya. Biasanya kalau di rumah sakit tuh ada pelayanan Askes atau BPJS. Nah, dengan penanganan Elisarov ini, Dok, apakah bisa menggunakan BPJS atau Askes ini? Jadi Askes, BPJS, Jamkesmas, Jamkesda Ya. bisa dilayani penuh. Oh, Jadi iya. semuanya jadi gratis. Apalagi alat ini kan dibuat oleh rumah sakit ini sendiri, jadi nggak ada masalah. Oke. Jadi para penderita yang mengalami kecelakaan dengan tulang hilang atau kaki kanan kiri tidak sama panjang, tangan kanan kiri tidak sama panjang, Ya. datang aja dengan BPJS juga tidak ada masalah. Semua akan terlayani dengan baik. Iya. Iya, pemirsa, jadi kabar gembira ya untuk Anda bahwa yang mempunyai keluhan tangan atau kaki panjang sebelah atau tidak sama nanti bisa ditangani dengan terapi Elisarov ini, dan kalau Anda mempunyai BPJS nanti bisa dilayani secara gratis ya. Juga yang mau menambah tinggi badan. Oh, gitu, kalau bisa mau ya. dipasang alat ini. Menambah tinggi badan berarti dua-duanya dipasang, Dok? Iya. Kalau misalnya mau jadi pragawati gitu ya, Dok, ya? Bisa? Pramugari. Tentara. Bisa. Dua-duanya dipasangin alat ini, tapi harus tahan sakit ya, Dok, ya? Enggak sakit. Oh, udah sakit ya. Kalau tidak ada keluhan hanya untuk menambah panjangnya tadi, berapa bulan, Dok? Tinggal panjangnya kurang berapa? Tambah berapa senti dia? Kita sanggup 1 bulan 2,5 senti menambah tinggi badannya. Oke. Dok, ini kan alatnya ini aslinya dibuatnya di mana? Rusia. Di Rusia. Kenapa dokter tidak mengambil alat ini di Rusia? Kenapa dokter membuat sendiri? Mahal. Mahal ya, Dok, ya? Iya. Kan kita harus swadesi. Berarti alat ini dibikin di sini? Di Bingkil Rumah Sakit Ortopedi, bagian pembuatan kaki palsu, protese. Mari kita lihat di workshopnya di belakang. Oke. Tahu. Iya. Baik pemirsa, untuk Anda yang ingin tahu pembuatan dari alat Elisarov ini, nanti saya akan ajak pemirsa untuk langsung datang menyaksikan di bengkel pembuatan alat Elisarov ini, tentu saja di Rumah Sakit Ortopedi Surakarta. Dan Dok, saya mau jalan-jalan dulu ke bengkel ya. Terima kasih sekali atas waktunya Dokter Ismail. Terima kasih sudah membantu pasien-pasien yang putus asa dengan alat ini. Semoga tetap sukses, Dok. Amin. Ya, terima kasih.
Acara ini dipersembahkan oleh Iya pemirsa, setelah tadi kita ngobrol bersama dengan Dr. Ismail, sekarang saya sudah berada di bengkel pembuatan alat Ilisarov. Bengkel ini juga terletak di Rumah Sakit Ortopedi Surakarta, tepatnya ada di pojok belakang atau di sebelah utara dan sebelah timur. Bengkel ini begitu luas dan saya juga ingin ngobrol dengan para teknisi yang sedang mengerjakan pembuatan alat Ilisarov ini. Jadi ikuti saya pemirsa, saya sudah bersama dengan Bapak Suwardi. Pak Suwardi, apa kabarnya? Iya, baik ya. Bapak Suwardi ini adalah teknisi alat bantu mobilitas dan implan sederhana, termasuk juga yang membuat alat Ilisarov ya Pak ya? Oke, Pak, bisa dijelaskan nih, alat Ilisarov itu tahapan pembuatannya seperti apa sih? Bagaimana dulu? Jadi ketika pasien datang ke sini, terus diperiksa, diukur gitu atau gimana? Diukur sama bagian OP, pelayanan depan, terus nanti ordernya dikasihkan ke bagian bengkel, Ilisarov, terus nanti kita yang bikin sesuai dengan ukuran yang pesan dari OP yang mengukur. Oke, kalau untuk pembuatan alat itu sendiri, bahan-bahannya dari mana bahan bakunya Pak Wardi? Bahan bakunya disediakan oleh OP, untuk sementara ini bagian OP. Nah, cuma bikin aja, nanti yang juga mereka. Tapi dari Solo ya? Atau iya, dari Solo. Dari Solo bahannya. Ya. Oke. Berapa lama ini waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu alat peruntukannya bagi satu pasien? Kita 5 hari kerja. 5 hari kerja. Satu unit itu 5 hari kerja, karena ya prosesnya cukup rumit sebetulnya. Oke. Iya. Jadi satu alat yang dipakai untuk satu pasien itu bisa selesai dalam 5 hari? Iya. Oh ya? Iya. Oh, oke. Berapa orang timnya Pak yang ikut membantu Pak Wardi mengerjakan? Sementara kita 3 orang. 3 orang ya? Ya, dengan sesi-sesi yang berbeda. Ya. Ternyata tidak butuh waktu yang lama pemirsa untuk satu alat yang diperuntukkan bagi satu pasien ini. Pak Wardi beserta timnya hanya membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Sehingga kalau tadi Dr. Ismail mengatakan bahwa begitu banyak pasien yang ditangani dengan kasus-kasus yang harus menggunakan alat Ilisarov ini, semuanya bisa tercover, semuanya bisa dilayani di Rumah Sakit Ortopedi Surakarta. Dan ini merupakan satu-satunya yang ada di Kota Surakarta. Baik, tingkat kesulitannya seperti apa sih Pak Wardi untuk mengerjakan alat ini? Tingkat kesulitannya sebetulnya pada bahan baku, pada tool ya, pada alat ya. Karena kita sementara ini kita bikinnya manual. Iya. Manual, semua manual. Oke. Kalau yang di lain-lain mungkin sudah pakai bending untuk menekuk itunya, kita pakai gitu. tempat. Kita pakai tempat. Iya. Berarti memang harus sabar ya, dan harus teliti. Pernah nggak kejadian ketika alat itu sudah jadi dan ketika akan dipasang itu ternyata nggak klik gitu, jadi mesti harus diperbaiki lagi? Pernah. Pas awal-awal. Iya. Dan apa yang dilakukan Pak Wardi? Kita revisi. Terrevisi lagi ya. Tapi itu bahan masih tetap bisa dipakai. Bisa. Iya. Dan pemirsa, pastinya Anda juga pengen tahu ya seperti apa sih pembuatan alat Ilisarov ini. Saya langsung aja nih pengen tahu Pak Wardi, pemirsa juga pengen tahu. Jadi Pak Wardi ketika sudah menerima orderan, ini alat-alat ini buat apa aja nih Pak Wardi ini? Iya. Kemana? Jadi setelah diorder harus membuat alat Ilisarov untuk pasien A gitu. Gimana? Kita mulai dari bahan bakunya seperti ini. Ya. Ini bahan baku Ilisarov. Oh ini ya? Ini apa Pak? Plat dural namanya. Plat? Dural atau Plat dural, ya. Setebal 5 mili. Ya. Aluminium. Kita sesuaikan dengan kebutuhan daripada pemesan. Ya. Sesuai dengan sirkum itu lingkaran. Kalau turis femur di atas ini, di atas lutut. Oke. Ya, jadi sirkumnya berapa? Kalau ini turis di bawah. Oh, yang diukur 2 ya? Atas sama yang bawah? Jadi ini ada 2 jenis. Untuk yang femur itu di atas lutut, itu ukurannya lebih besar. Size-nya juga beda, motifnya juga beda. Jadi kayak penjahit ya, Pak Wardi ya? Ya, jadi ini kita diukur. Sesuaikan. Pesenannya berapa? Panjangnya, ya teman, diambil panjangnya. Sirkumnya. Ya. Kita potong.
Ya, dipotong. Ketebalannya harus 5 cm ya? Oh, Ketebalan kita pakai 5 mili. oh 5 mili, iya 5 mili. Karena apa? Nanti kan digoles, otomatis kan Menipis. menipis. Oke. Ya. Kalau nanti yang lebih tipis bisa, tapi nanti lebih tipis lagi. Strength-nya berkurang. Oke, iya. Jadi ini alat untuk memotong. Ya, ini namanya manual. Oh, iya. Aduh. Seperti itu ya. Keras juga ya Pak ya? Ya, baik. Nanti kalau setelah dipotong seperti ini, misalnya itu sudah menjadi potongan begitu Pak, boleh pinjam Pak? Oh ini, ya, seperti ini ya. Oke. Setelah jadi seperti ini, kita tempa. Ditempa. Ya. Di mana ini Pak? Wardi menempa. Nah, ini alat tempanya. Ya. Nah. Ini manual juga ya Pak Manual. ya? Kita semua manual itu. Manual semua. Manual. Oke. Bapak termasuk timnya Pak Wardi juga ya? Membantu di sini ya Pak ya? Oke. Ya, kita gini. Terus kita tempa seperti ini. Oh, iya. Kalau sebelum saya pegang, ini namanya pakai tungku itu, dipanasin dulu seperti tukang pandi. Iya. Tapi terus saya karena mungkin di sana terlalu gimana ya, panas. Karena pakai tungku, maka ini nggak pakai tungku, kita langsung aja. Tapi bedanya apa Pak? Ketika Bapak menempa dengan dimasukkan tungku terlebih dahulu, dengan ditempa secara langsung gini, bedanya apa? Bedanya hasilnya mungkin atau? Hasilnya lebih cepat ini. Oh, lebih cepat ini malahan? Lebih cepat ini. Terus mungkin dural itu dipanasi, mungkin strength-nya mungkin berkurang, mungkin. Kalau ini kan tidak dipanasi. Iya. Oke. Ya. Ditempa seperti itu ya. Baik, itu sampai semuanya. Sebaliknya enggak Pak? Enggak ya, satu sisi ya. Itu mau dibentuk supaya jadi bulat gini kan? Ya, nanti setengah lingkaran seperti itu. Seperti tapal kuda. Ya. Oh, jadi seperti ini. Ya, seperti ini pemirsa. Jadi ketika ditempa itu menjadi seperti ini, setengah lingkaran. Bapak membuat sampai berapa biji? Kalau femur itu 7 keping gini. Nah, ini termasuk ini sampel yang femur ini. Ini jadinya seperti ini. Oke. Ini akan jadi nanti. Oh, ini ya, karena ini untuk setengah lingkarannya ya. Ini kan jadian satu ganti. Kalau gluris nanti ini tambah 1. Seperti itu. Oke. Bedanya apa, Pak? Ini kok nggak ada tutupnya ini, separuh aja? Ini kan semua. Ya. Nah, gini. Makanya gini. Ya. Oke, terus ini dikasih itu yang masuk ke kakinya itu ya. Terus nanti kalau pasien harus dikencengin tadi yang ini? Yang ini. Yang ininya, ini ya. Oh, ini. Oke. Ya. Kalau gluris di sini, tapi ininya penuh. Kalau untuk yang bawah. Ya. Yang bawah. Ini yang atas. Ya. Ini kayaknya untuk yang dewasa ya, Pak ya? Ya, ini dia. Besar kan ukurannya. Kalau anak-anak Bapak pernah bikin nggak? Ini termasuk anak-anak. Oh, ini. Ya. Karena lebih kecil ya. Jadi ini nanti kalau misalnya dijadikan satu jadi segini, gitu ya. Oke, ini lebih kecil. Ya. Jadi ada SML, XL, SML, XL. Ya. Ketika ini ngelubanginya Pak, manual juga? Manual. Kita manual juga ya. Malnya pakai ini. Manualnya pakai ini. Nanti digini. Ini. Ya. Nanti kita pakai jangkar. Oke. Oh, ini yang sudah jadi. Jadi ini. Ini untuk yang kecil ya? Yang kecil. Ini yang kecil pemirsa. Jadi sama langkah-langkahnya. Kemudian ini untuk yang besar. Ya. Oke. Ini yang besar. Yang sudah setengah jadi. Di mana nanti ini sudah dilubangi semua. Kemudian nanti kita
akan gini Pak ya? Ya. Disambungkan gini ya, terus dikasih ini. Ini kalau untuk ini, tiang-tiangnya untuk mengaitkan ini bahannya dari apa ini Pak? Stainless juga ya. Stainless ya? Ya. Jadi ini nggak berkarat semua? Nggak berkarat semua? Nggak berkarat. Oke. Kalau untuk perawatannya seperti apa Pak? Tadi kan Pak Dr. Ismail mengatakan bahwa ketika pasien memakai alat Illy Sarof ini kan juga harus dirawat, harus dibersihkan gitu ya. Untuk perawatannya seperti apa? Apakah harus dibersihkan dengan cairan-cairan tertentu? Atau cukup dilap gitu aja? Kalau kita sebetulnya itu medis yang lebih tahu ya? Lebih tahu. Oke. Ya, medis. Ya. Kalau kita cuma bikin aja, nanti sistemnya mereka mau bersihin, mau menghilangkan noda-noda yang di itu medis. Ya. Ini alat-alat ini semua dipakai untuk pembuatan alat Illy Sarof atau? Ya. Oh ya, termasuk yang di sana? Itu untuk kursi roda. Oh, untuk kursi roda ya. Tapi berarti bengkel yang ada di sini ini bukan hanya untuk pembuatan alat Illy Sarof ya, Pak Wardi ya? Ya, seperti yang kan alat bantu mobilitas itu ada kursi roda, ada walker, ada tripod, ada accelerator. Itu yang untuk ini ya. Krek itu juga dibuat di sini. Ya. Dan Bapak membuatnya itu tergantung pesanan. Betul. Ya, jadi kalau memang tidak ada pesanan, Bapak tidak diorder untuk membuat. Ya. Selama ini untuk pembuatan alat Illy Sarof seperti ini, Pak Wardi beserta tim ini sudah membuat sekitar berapa alat ini? Berapa Pak? Selama 1 tahun untuk tahun 2014 itu sekitar 60-an ya. Tapi kalau untuk yang 2015 ini baru sekitar 53 atau berapa ya. Oke. Ya. Nah, ini kalau alat seperti ini Pak, sudah dipakai oleh pasien, kemudian pasien sudah sembuh, sudah tidak memerlukan alat itu lagi. Alatnya dikembalikan ke sini nggak sih? Rata-rata enggak. Oh, enggak ya. Sudah dibawa ya, buat kenang-kenangan ya. Tapi kalau misalnya alatnya dibawa ke sini lagi, apakah alat itu masih bisa dipakai? Oh, bisa. Direvisi bisa. Direvisi ya, berdasarkan nanti ukuran-ukurannya gitu ya. Oke, ya. Iya pemirsa, ternyata rumit banget cara untuk membuat alat Illy Sarof ini. Dan yang pasti alat ini memang dibuat berdasarkan pesanan. Jadi ketika ada order, baru nanti Bapak Suwardi dan teman-teman membuat alat Illy Sarof ini. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi Anda. Iya pemirsa, lengkap sudah kunjungan kami ke Rumah Sakit Ortopedi Surakarta dan mendapatkan informasi yang lengkap tentang pemanjangan tulang dengan alat Illy Sarof. Dan akhirnya Sari Atmaja mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. TA TV jadi inspirasi.